Hi guys, good to see you again ya. How are you after all? Hope you all good. Well, di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang apa aja sih? Oke, kita mau bahas tentang tipe-tipe kalimat dalam bahasa Inggris. Ada yang sudah tahu kah? Oke, yuk kita cari tahu. Masih ingat kah dengan piramida hierarki bahasa berikut? Nah, sentence atau kalimat ada di tingkatan keberapa? Ya, di tingkatan nomor 2 dari atas. Let's recall a bit ya. What is sentence? Sentence is a group of words usually containing a verb which expresses a thought in the form of a statement, question, instruction, or exclamation and start with a capital letter when written. Apa itu kalimat? Kalimat adalah sekumpulan kata yang biasanya mengandung sebuah verba yang mengungkapkan maksud dalam bentuk kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru, dan diawali dengan huruf besar jika ditulis. Alright, ada berapa jenis kah kalimat bahasa Inggris itu? 2, 5, 8, 7, atau 9? Yuk kita simak. Sentence terbagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan purpose atau tujuannya, dan 2. Berdasarkan use atau penggunaannya. Berdasarkan tujuannya, kalimat terdiri dari 4 jenis, yaitu deklaratif, interrogatif, imperatif, dan exclamatory sentences. Sementara itu, berdasarkan penggunaannya terdapat 4 jenis, yaitu simple, compound, complex, dan compound complex sentences. Sentence by purpose, kalimat berdasarkan tujuannya. 1. Declarative sentence. It is a sentence which makes a statement or declaration and it ends with a period. Declarative sentence adalah kalimat berita. Kalimat ini merupakan pernyataan atau kalimat berita dan diakhiri dengan titik. Contohnya, the man paints on a canvas. Lelaki itu melukis di atas kanvas. Itu merupakan bentuk kalimat berita positif. Sedangkan the man never paints on a canvas. Lelaki itu tidak pernah melukis di atas kanvas merupakan bentuk kalimat berita negatif yang ditandai dengan kata negatif never, tidak pernah. Contoh lain, they hiked last month. Mereka naik gunung bulan kemarin. Dan bentuk kalimat negatifnya adalah they did not hike last month, ditandai dengan verba bantu did diikuti dengan not. 2. Interrogative sentence, kalimat tanya. Interrogative sentence asks a question and ends with a question mark. Jadi ini merupakan kalimat tanya yang menanyakan pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, do the kids dance happily? Apakah anak-anak menari dengan gembira? Itu merupakan bentuk kalimat tanya positif. Dan bentuk negatifnya ada 2. Do the kids not dance happily? Oke, atau bentuk yang satunya, don't the kids dance happily, yaitu merupakan bentuk jika verba bantu do-nya bergabung dengan not atau dipendekkan. Contoh lain, will the woman cycle tomorrow? Apakah wanita itu bersepeda besok? Dan bentuk negatifnya, will the woman not cycle tomorrow? 3. Imperative sentence, kalimat perintah. Imperative sentence commands or requests and ends with a period. The subject is usually the pronoun you which is not said but is understood. Kalimat perintah berupa perintah atau permintaan dan diakhiri dengan titik. Subjeknya biasanya pronoun kata ganti you yang tidak disebutkan langsung tetapi diketahui. Contohnya, open the window now. Buka jendelanya sekarang. Dan bentuk kalimat negatifnya, don't open the window now. Granny, sing please. Nek, tolong nyanyi. Dan bentuk kalimat negatifnya adalah Granny, don't sing please. Nek, tolong jangan nyanyi. Bentuk terakhir dari sentence by purpose adalah 4. Exclamatory sentence, kalimat seru. This sentence expresses strong and sudden emotion and it ends with an exclamation mark. Kalimat ini mengekspresikan emosi yang mendadak dan kuat serta diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, what a happy day today. Betapa hari menyenangkan hari ini. Atau bentuk yang lain yang artinya sama, how happy I am today. Betapa bahagianya aku hari ini. Ouch, this hurts.
Aduh, sakit. You're late again. Kamu telat lagi. Jenis yang kedua adalah sentence by use. Kalimat berdasarkan penggunaannya. 1. Simple sentence. Kalimat tunggal. Contohnya, John plays tennis. John bermain tenis. Jen watches TV. Jen menonton TV. The picture below is a cake slice. Gambar di bawah ini merupakan sepotong cake. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal yang terdiri dari satu klausa bebas, satu subjek di masing-masing kalimat yaitu John, Jen, dan the picture, serta satu verba di masing-masing contoh yaitu plays, watches, dan is. 2. Compound sentence. Kalimat compound. Compound sentence consists of at least two independent clauses. The clauses are joined by a coordinating conjunction, a correlative conjunction, or a semicolon. Kalimat ini terdiri dari dua klausa yang bebas. Klausa-klausa itu dihubungkan menggunakan satu konjungsi koordinat, satu konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan, atau koma. Konjungsinya bisa berupa coordinating conjunction atau konjungsi koordinat seperti fanboys, for and nor but, or yet atau so, atau bentuk correlative conjunction atau konjungsi berpasangan seperti either, or, not only but also, dan sebagainya. Contohnya, John plays tennis and Jen watches TV. John bermain tenis dan Jen menonton TV. John plays tennis dan Jen watches TV merupakan dua klausa bebas, serta and merupakan konjungsi koordinatnya. Contoh lainnya yang menggunakan konjungsi korelatif adalah neither John nor Jen drinks coffee. Baik John maupun Jen tidak minum kopi. Yang dimaksud konjungsi korelatif atau berpasangan ialah neither dan nor. Contoh lainnya adalah neither John nor Jen drinks coffee. Baik John maupun Jen tidak minum kopi. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan, yaitu neither yang berpasangan dengan nor. 3. Complex sentence. Kalimat kompleks. Complex sentence consists of at least one independent clause and one dependent clause. The clauses are joined by a subordinate conjunction. Kalimat ini terdiri dari minimal satu klausa bebas dan satu klausa terikat. Klausa-klausa itu dihubungkan menggunakan satu konjungsi subordinat. Konjungsi subordinatnya seperti contoh yang ada di dalam kotak. Contoh kalimatnya, although Jen does not want to play tennis, John still plays tennis. Meskipun Jen tidak ingin bermain tenis, John tetap bermain tenis. John still plays tennis merupakan klausa bebas, klausa yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan although Jen does not want to play tennis merupakan klausa terikat, klausa yang harus bergantung atau menempel ke klausa bebas. Konjungsi yang dipakai ialah although, meskipun. Penulisan kalimat tersebut juga bisa seperti John still plays tennis although Jen doesn't want to play tennis. Karena konjungsi berada di tengah kalimat, penggunaan koma dihilangkan. Nomor 4, bentuk yang terakhir ialah compound complex sentence. Kalimat compound kompleks. Compound complex sentence consists of at least two independent clauses and one or more dependent clause or clauses. The clauses are joined by one coordinate conjunction or correlative conjunction and one subordinate conjunction. Kalimat ini terdiri dari minimal dua klausa bebas dan satu klausa terikat atau lebih. Klausa-klausa tersebut dihubungkan menggunakan satu konjungsi koordinat atau konjungsi korelatif dan satu konjungsi subordinat. Berikut contoh konjungsinya. Coordinating conjunction digunakan di dalam kalimat compound, kemudian correlative conjunction juga digunakan di dalam kalimat compound, kemudian subordinating conjunction digunakan dalam kalimat kompleks. Jadi kalimat compound kompleks itu menggunakan gabungan dari conjunction yang digunakan di dalam kalimat compound dan di dalam kalimat kompleks. Contohnya, although Jen does not want to play tennis,
John still plays tennis, but they eat the same chocolate cake. Meskipun Jen tidak ingin bermain tenis, John tetap bermain tenis. Tetapi mereka makan cake coklat yang sama. John still plays tennis, dan they eat the same chocolate cake merupakan dua contoh klausa bebas. Sedangkan although Jen does not want to play tennis merupakan bentuk klausa terikat. Kemudian kalimat tersebut digabungkan menggunakan satu konjungsi subordinat although dan satu konjungsi koordinat but. Tetapi kalimat contoh itu bisa juga ditulis John still plays tennis although Jen does not want to play tennis, but they eat the same chocolate cake, di mana penulisan konjungsi berada di tengah kalimat. Alright, ada pertanyaan atau komentar nggak nih teman-teman terkait materi kali ini? Yuk share di kolom komentar yuk. Oke, see you again with Miss Tari in another topic ya. Bye.